Ya Allah. Terus bagaimana Ini hubungan dengan penampilan anak anak saya yang gimana? sekolah di pesantren Coba. ya? Ini mau Ahmad nanya. dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Soghir kata. Oh, Ahmad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, program ini diasuh oleh Al Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah sore ini beliau tetap bersedia melayani, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan pendengar radio. Masya Allah, Alhamdulillah lagi musim hujan nih. Alhamdulillah semoga kita semua Allah berikan kesehatannya, termasuk Ustadz kita ini ya. Kita sapa Ustadznya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seger, Masya Allah, seger. Alhamdulillah. Kan habis hujan. Oh iya, habis hujan ya. Enaknya kemulan ya Ustadz ya, makan tempe kemul gitu ya. Alhamdulillah Ustadz. Ya Allah, Masya Allah, ahlak ini kita bisa bergabung lagi. Kami sangat berterima kasih Barakallahu fikum atas waktunya Ustadz, agar tetap diberikan keleluasaan dan kesehatan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua yang ada di sini. Ini kita bolehkah langsung mulai ke pertanyaan Ustadz? Nah, boleh. Baik. Nah, pertanyaan pertama dari Amelia Nur Afifah di Cimahi, Jawa Barat. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sofyan, perkenalkan nama saya Amelia. Saya ingin menanyakan hukum nikah siri. Jika wali nikah dari pihak perempuan tidak merestui dan bahkan tidak mau hadir, namun pernikahan tetap dilakukan dengan menunjuk kiai sebagai wali tanpa persetujuan wali yang sah, dalam kurung ayah kandung pihak perempuan. Yang setahu saya, jika ayah kandung tidak mau mewakilkan, itu termasuk wali adol dan perwalian jatuh kepada wali nasab. Apakah pernikahan tersebut sah di mata agama ya Ustadz? Dan apakah bisa dikategorikan pernikahan syubhat? Mohon nasihatnya ya Ustadz. Barakallahu fikum. Allah barik fik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wala amma ba'd. Ya, terkait pertanyaan yang diajukan, mohon maaf, ini perkara-perkara seperti ini memang berat ya tanggung jawabnya bagi seorang yang dimintai fatwa. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke ustadz lain yang lebih berkompeten lah ya. Ustadz Arifin atau Ustadz Anas. Iya, gitu fikih ya. Abu Jabir Ustadz ya. Abu Jabir. Boleh, Abu Jabir. Ustadz Syafiq ya. Ibu Amelia Nur Afifah, semoga bisa bersabar ya. Kalau Ustadz Syafiq Basalamah itu bisa disapa di telepon 021 566 6087 di hari Rabu jam 8 malam insyaallah. Atau Ustadz Arifin hari Senin jam 8 malam. Berikutnya Ustadz, pertanyaan dari Muhammad Arnaldo di Sumatera Selatan, Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sofyan, semoga asatidzah Dewan Fatwa selalu dalam lindungan Allah. Pada surat Al-Baqarah ayat 233 bahwa hendaknya ibu menyusui 2 tahun penuh. Nah, pertanyaan saya, apakah ini batasan atau dalam artian tidak boleh atau haram menyusui lebih dari 2 tahun? Mohon pencerahannya Ustadz, tafsir dari surat yang saya maksud ini. Barakallahu fikum. Allah barik. Ya, itu tidak berarti haram ya menyusui lebih dari 2 tahun, tapi itu penjelasan yang sifatnya idealnya. Idealnya seorang ibu itu menyusui sampai 2 tahun. Iya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Di ayat yang lain dijelaskan masa kehamilan sampai selesai menyapih
itu dalam 30 bulan. Dalam 30 bulan. 30 30 bulan. 30 bagi 12 24 nambah 2 bulanan setengah, 2 tahun setengah. Iya, 2 tahun setengah. Iya. Nah, itu kalau mengikuti masa penyusuan yang ideal yang 2 tahun, di ayat yang lain disebutkan seperti di Al-Baqarah tadi, wa fisaluhu fi amain. Ya, dan menyusuinya sampai selesai dalam 2 tahun. Ala kulli hal, itu bukan berarti lebih dari 2 tahun tidak boleh, tidak. Itu hanya sifatnya anjuran, dan kurang dari 2 tahun pun juga tidak apa-apa. Ya, gitu Anjuran saja. Tidak berarti harus begitu, tidak. Begitu ya. Masya Allah. Jadi boleh, itu idealnya Ustaz ya. Mungkin Allah maksud di sini idealnya. Idealnya begitu. Idealnya, Masya Allah. Jadi sampai 2 tahun itu yang ideal. 2 tahun yang ideal, Masya Allah. Kalau Allah sudah tentukan pasti cakep, bagus hasilnya, Insya Allah ya Ustaz ya. Ya, selagi 2 memang tahun. tidak ada halangan ya. Karena kadang ada beberapa kasus yang air susu nggak keluar tiba-tiba. Iya, tiba-tiba berhenti stop. aja gitu. Iya, Atau dia hamil, belum genap 2 tahun sudah hamil lagi, air susu dan stop. kadang-kadang nggak bisa itu dia membagi antara janin dengan bayi. Iya, tubuhnya nggak Sehingga yang sudah lahir diberi makanan pendamping ASI dan tidak lagi, atau mungkin terpaksa disapih karena khawatir kalau janinnya kekurangan nutrisi. Jadi itu sifatnya idealnya saja, tapi tidak berarti harus selama 2 tahun. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, enggak. Nah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak Muhammad Arnaldo bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustadz Sofyan Baswedan. Berikutnya Ustadz, pertanyaan dari Naila Salim Mahfud. Naila Salim Mahfud di Jawa Timur, Jember. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sofyan mau bertanya, adakah doa khusus supaya kita bisa bersama pasangan kita nanti di surga, dalam kurung suami, kalau tidak ada, bolehkah kita berdoa sesuai supaya bisa jadi suami istri lagi nanti kelak di surga Allah, insya Allah. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Ya, setahu saya tidak ada sih doa khusus ya agar masuk surga bersama suami. Ya. Tapi ala kulli hal kita minta kebaikan, minta dimasukkan ke dalam jannah. Mungkin ada ya dalam ayat, cuman saya harus cari-cari dulu ayat yang membahas tentang itu. Ada sih kayaknya dalam ayat Al-Quran penggalan doa yang mengikut sertakan pasangan-pasangan ya, azwaj. Jadi sebentar. Tapi ala kulli hal seandainya pun tidak ada doa khusus, nggak ada masalah sama sekali kalau seseorang merangkai dari dirinya minta kepada Allah agar dia beserta suaminya dimasukkan ke dalam surga bersama ya. Sebagaimana di dunia bersama-sama, demikian juga ketika di akhirat nanti sama-sama ditempatkan dalam jannahnya. Itu sangat bagus sekali. Ya, sangat, bahkan doa yang paling harus kita nomor satukan adalah doa keselamatan akhirat. Doa keselamatan akhirat. Tapi kalau doa yang ini bagaimana Ustaz? Sesungguhnya engkau bersama engkau yang orang yang dicintainya, kalau itu dicintainya itu hadis atau Al-Qur'an Ustaz? Itu hadis. Ya. Almar'u ma'aman ahab. Iya. Siapa yang dicintainya di sini Ustaz maksudnya? Ya, itu kan kronologi hadisnya, asbabul wurudnya. Iya. Nabi SAW pernah diberitahu oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, aku ini demikian mencintaimu, tapi aku tidak menyiapkan banyak amalan. Saya khawatir nanti kalau amalan saya ini kurang, kemudian saya terpisah denganmu di akhirat. Padahal di dunia aku bersamamu, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan almar'u ma'a man ahabba.
Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Tentunya ini juga harus kita gandeng dengan hadis-hadis yang lain. Karena tidak mungkin seseorang itu masuk jannah hanya karena dia merasa mencintai Rasulullah. Tentunya cara dia mencintai Rasulullah harus sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Betul. Harus sesuai dengan aturannya. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Ya kita ikuti orang-orang yang paling mencintai Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, makanya Allah SWT mengatakan, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Syaratnya adalah taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ditempatkan bersama-sama. Bersama-sama itu tidak berarti harus merasakan yang sama loh ya. Ya kayak kita di dunia ini kan sama-sama di dunia. Apakah perasaan bahagianya Mas Pongki sama dengan Ana, sama dengan yang lain kan belum tentu. Iya, betul. Jadi kebersamaan tidak berarti levelnya, derajatnya di jannah harus sama, tidak. Tergantung amalnya, tergantung ketakwaannya, keistiqomahannya. Karena kita nggak mungkin menyamai para sahabat, para nabi, para siddiqin dalam semua sisi, nggak mungkin, mustahil. Ya, mustahil itu. Dalil-dalil demikian banyak yang menunjukkan kita tidak mungkin satu level dengan mereka, tapi sama-sama di surga. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Nah, jadi ya kalau ingin bersama suaminya ya harus sama-sama jadi orang soleh. Insya Allah kalau suaminya soleh akan dapatkan ayat itu kan masuk juga. Ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Masya Allah. Wasiddiqin Abu Bakar As-Siddiq ya Ustaz, Masya Allah ya. Salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Bukan hanya beliau, tapi banyak. Karena Siddiqin kan jamak. Oh iya betul, Masya Allah. Baiklah, Alhamdulillah. Nah pemirsa, sudah dijawab tuh pertanyaan dari Naila Salim Mahfud ya, pemirsa dan pendengar radio yang tergabung dalam anggota Art Visi saya. Oh ya, telepon untuk pendengar radio di 021 212 32333. Ini dia nomor teleponnya. 021 ya 223 2333. Nah, itu bisa ditelepon ke nomor telepon itu ya untuk pendengar radio. Baiklah, apakah coba kita tanya teman, apakah sudah ada telepon masuk? Alhamdulillah, taib. Kita coba sapa ini penelponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Hamba Allah di Jawa Timur. Hamba Allah Jawa Timur. Ya, silakan, ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana dengan stigma bahwasanya Umar, Utsman dan Abu Bakar merampas kekhalifahan Ali, Ustadz, karena ada hadis direkam. Apakah itu benar, Ustadz? Oh begitu. Ada lagi? Itu saja? Dan apakah betul, Ustadz, bahwasanya jika ada stigma orang yang mengatakan bahwasanya Al-Imam Al-Ma'sum Al-Isna Asyara Ridwanullah alaihi, apakah itu dibenarkan seperti itu, Ustaz? Oh, Masya Allah. Ya. Subhanallah. Jawaban singkatnya dua-duanya batil. Jawaban panjangnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Masing-masing menjabat sebagai khalifah dengan hak atas restunya Allah dan juga restunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan mereka sesuai dengan urut-urutan menjabatnya sebagai khalifah. Yang lebih dulu dialah yang lebih afdal. Berikutnya adalah berikutnya sesuai dengan fakta sejarahnya. Ini ijma'nya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ulang, ini ijma'nya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mengatakan selain ini mubtadi', ahli bid'ah. Demikian yang disebutkan oleh ulama-ulama a'immah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab akidah mereka. Ya, kayak kalau ada yang mengatakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, Ali lebih berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah, dia ahli bid'ah. Dia adalah firqah sesat yang dikenal dengan istilah firqah Syiah. Dan Syiah Itsna Asyariyah itu bukan hanya sesat tapi di luar Islam. Di luar Islam. Karena akidah Syiah bukan hanya itu. Akidah Syiah itu banyak, itu hanya satu dari sekian banyak akidah Syiah yang sangat-sangat menyimpang. Mereka meyakini kemaksuman tadi yang sudah disebutkan,
kemaksuman 12 imam. Ya, berarti imam mereka sama dong dengan Nabi. Kan maksum. Iya. Ahlus sunnah tidak pernah meyakini ada orang yang maksum selain para nabi dan rasul. Kemudian mereka juga punya keyakinan bukan hanya Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu merampas, ya, tapi mereka dianggap murtad. Mereka dianggap menyembunyikan kekufuran mereka selama masa hidupnya Rasulullah. Jadi sangat mengerikan sekali kesesatan orang-orang yang mengklaim atau Syiah Ithna Asyariyah yang banyak berkembang akhir-akhir ini. Iya. Nah, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ya, hamba Allah di Jawa Timur tadi semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sofyan ya. Hati-hati dengan pemahaman stigma-stigma itu ya Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini pertanyaan berikut Ustaz. Haryanto Hamid dari Haryanto Hamid di Nusa Tenggara Barat, Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana bertanya, masalah mandi janabah. Saya penderita gagal ginjal, Ustaz. Terapinya menggunakan CPAD. Dalam kurung CPAD, menanam selang di bagian perut. Sehingga kalau saya mandi, saya harus menutupnya dengan isolasi atau lakban untuk menghindari terkena air. Karena kalau kena air bisa infeksi. Pertanyaannya, apakah sah mandi janabah yang saya lakukan karena ada bagian kulit saya yang tidak terkena air? Jazakallahu khair, mohon petunjuknya ya Ustadz. Barakallahu fikum. Iya. Allah barik fiik. Mudah-mudahan Allah, Amin. Insyaallah. menolong saudara kita yang bertanya, memberikan kesembuhan dan kesehatan. Dan terkait dengan pertanyaannya, jawabannya sah-sah saja. Bahkan itu yang harus dilakukan. Masya Allah. Itu yang harus dilakukan. Saya garis bawahi ya, harus. Karena kalau dia basahin bisa berbahaya, infeksi. Sebagaimana ada salah seorang sahabat Nabi yang ikut berjihad fisabilillah, kemudian terluka pada kepalanya, luka di kepala. Suatu ketika dia sempat mengalami junub. Dia bingung, harus mandi bagaimana, ada luka di kepala. Dia tanya-tanya, tapi salah alamat. Yang ditanya bukan seorang yang alim. Difatwai, kamu tidak mendapatkan rukhsah, kamu harus mandi, tidak boleh tayamum. Akhirnya dia mandi dan berakibat meninggal dunia. Maka Nabi sangat marah dan Nabi menyalahkan orang yang memberikan fatwa yang tidak pada tempatnya tadi. Ya, jadi untuk kasus seperti itu, kalau memang ditutup, bagian yang ditutup lakbannya itu diusap saja. Ya, yang tidak tertutup lakban harus terkena air. Ya. Khusus yang tertutup lakban, nanti yang bersangkutan, saudara penanya ini membasahi tangan, ya, tanpa ada air yang dialirkan ya. Sekedar tangannya dibasahi, diusapkan ke lakbannya. Jadi ini berlaku untuk ke lakbannya. Ini berlaku untuk semua bagian tubuh yang wajib terkena air, yang pada dasarnya wajib terkena air, baik untuk wudhu ataupun untuk janabah. Kalau wudhu ya anggota-anggota wudhu saja. Kalau junub kan sekujur tubuh harus kena air. Nah, ketika ada bagian yang tertutup, entah itu oleh gips, ya, oleh perban atau oleh handiplas, tensoplas dan semisalnya, karena ada luka di situ, maka jangan diguyur pakai air, jangan. Kalau memang nggak boleh kena air lukanya, jangan diguyur pakai air. Tapi bagian yang terbuka saja yang diguyur pakai air. Kalau itu memang harus dibasuh, seperti ketika wudhu ya, tangan, wajah, kepala dan kaki. Kalau mandi junub ya, bagian yang tidak tertutup diguyur pakai air, yang tertutup diusap saja. Tangannya dibasahin, diusapkan ke seluruhnya ya, seluruh. Jadi misalnya di perban orang pakai gips misalnya, full tertutup rapat, ya sudah semuanya diusap pakai tangan yang dibasahin. Gitu. Kalau mandi junubnya seperti itu. Nah, kasus yang ini lebih sederhana lagi, hanya
hanya lakbannya saja yang diusap. Ya, Masya Allah. Nah, Usap. pokoknya bagian yang nggak boleh kena air, maka jangan disiram pakai air, diusap. Kalau nggak boleh juga sama sekali atau nggak memungkinkan, Iya. ya sudah, tidak ada kewajiban ketika tidak mampu dilakukan. Iya, iya, iya. Gugur kewajiban itu ketika nggak mampu lagi dilakukan. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, semoga Bapak yang bertanya tadi, yang CPAD tadi ya, Bapak Haryanto Hamid bisa paham apa yang sudah disampaikan. Islam datang untuk memudahkan ya Ustaz ya, tapi tidak untuk dimudah-mudahkan. Bener nggak tuh statementnya Ustaz? Iya betul betul. Itu cuci darah peritoneal, tuh kayak singkatannya CP ya. CPAD. CPAD ya. Kayaknya pakai selang dalam perut itu bagi menggunakan membran dalam perut untuk mencuci darah. Ada itu dua sistem, memang ada yang pakai alat, ada yang pakai dimasukkan cairan ke dalam perut. Oh gitu. Waduh, iya. Dengernya udah ngilu. Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Baiklah Ustaz, Alhamdulillah Antum sudah jawab tadi. Barakallahu fikum. Ini berikutnya pertanyaan dari Ade Sudirman ya, Ade Sudirman di DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Mohon saya diizinkan untuk bertanya, apa hukum operasi mata lasik untuk menyembuhkan minus dan silinder? Apakah ini termasuk pengobatan secara kai? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Allah barik. Ya, insya Allah tidak mengapa ya, nggak sama dengan kai. Kai itu selomotan besi panas ke bagian tubuh. Itu kan tidak menggunakan besi panas. Iya. Itu Walaupun kan pakai laser, memotong ya? dengan menggunakan laser. Iya. Dan itu kecil sekali. Tidak samalah dampak yang ditimbulkan antara kai dengan operasi dengan menggunakan laser seperti itu. Atau mungkin yang lebih banyak digunakan adalah electrocauter ya, pemotong seperti orang mau dikhitan itu menggunakan kawat yang dipanaskan untuk memotong kulit itu. Iya. Yang sering disarankan sunat pakai laser, padahal bukan laser sebetulnya, itu electrocauter. Electrocauter ya. Ya memang ada yang panas disentuhkan, cuman tidak sama dengan kai. Kalau kai itu benar-benar pada titik tertentu dan itu menimbulkan bekas. Iya gitu Ustaz ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian ini pertanyaan dari Dani Permana. Oh ada telepon, baiklah terima kasih informasinya. Coba kita sapa teleponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak Rizal di Singkawang. Apa kabar Pak Rizal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mau bertanya kepada Ustadz Sofyan? Boleh. Ya, silakan Pak Rizal. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik. Ya. Mohon penjelasannya Ustaz tentang apa itu yang dimaksud dengan bid'ah idofiyah. Hana khawatir nanti salah takutnya melakukan gitu Ustaz. Ya, sudah Pak, itu aja. Ya, syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum Afwan, warahmatullahi wabarakatuh. barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi bid'ah idhafiyah itu adalah bid'ah yang memiliki saya jelaskan dengan contoh saja ya, dengan contoh. Ada sebuah ibadah seperti misalnya zikrullah. Zikrullah baik itu dengan lafaz takbir atau tasbih atau tahmid atau tahlil atau salawat atau istighfar atau doa. Ya, pokoknya bacaan lafaz yang mengingatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan secara umum adalah sesuatu yang disyariatkan. Yeah. Ada perintahnya jelas, banyak perintahnya. Wadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ingatlah Allah dengan ingat yang banyak, bertasbihlah di pagi dan petang. Yeah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim dan seterusnya. Banyak sekali ayat maupun hadis yang memerintahkan untuk zikrullah. Baik. Ada zikir-zikir yang memang oleh syariat dijelaskan. Baca A, B, C, D di waktu misalnya selepas sholat atau menjelang tidur atau bangun dari tidur
atau di hari Jumat, atau begini atau begitu. Kadarnya dijelaskan, ditentukan. Bacaannya juga ditentukan. Waktunya juga dijelaskan. Ada yang tidak begitu, yang sifatnya perintah secara umum. Seperti wazkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Nah, untuk yang sifatnya umum ini, kalau ada orang merangkai bacaan tertentu dalam jumlah tertentu dan dikhususkan baik di waktu tertentu atau di tempat tertentu, padahal tidak ada perintah secara khusus seperti itu, ini namanya bid'ah idhofiyah. Misalnya, bacaan la ilaha illallah baik nggak Mas Pongki? Bagus, baik nomor 1. Bagus kan? Subhanallah, bagus kan? Bagus. Tapi kalau ada orang punya rutinitas, setiap dia mau masuk rumah, dia mengatakan Subhanallah, la ilaha illallah 3 kali. Baru masuk rumah. Ya. Mau keluar rumah, dia membaca itu. Dijadikan sebagai zikir khusus. Padahal kan nggak ada itu. Tuntunannya. Perintah, instruksi dari Nabi, kalau kamu mau masuk rumah, ucapkan Subhanallah 3 kali, la ilaha illallah 3 kali. Iya. Nggak ada kan? Iya. Penentuan tata cara seperti itu nggak ada. Nggak ada. Waktunya nggak ada, alasannya juga nggak ada. Iya. Walaupun bacaan itu sendiri sebetulnya baik. Iya. Nah, makanya mengkhususkan bacaan Subhanallah atau la ilaha illallah ketika seseorang mau masuk rumah atau ketika dia keluar dari rumah dengan bilangan segini, itu yang dianggap sebagai bid'ah. Itu bid'ah idhofiyah. Gitu. Ada yang namanya bid'ah asliyah. Bid'ahnya asli. Misalnya melakukan puasa dengan menghindari, atau misalnya puasa dengan hanya makan yang putih-putih saja. Nasi putih. Mutih ya. Ini nggak ada tuntunannya sama sekali. Kalau dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara seperti ini dia berbuat bid'ah asliyah. Bid'ahnya asli. Karena nggak ada pijakan dalil sama sekali. Dalil yang umum nggak ada, apalagi yang khusus. Kalau idhofiyah, yang ada hanya dalil umum, dalil yang mutlak. Iya. Tanpa membatasi. Ya. Dan dia tidak melakukan sesuai dengan batasan. Enggak. Kalau sesuai dengan batasan syariat, itu nggak jadi bid'ah. Tapi ini kan nggak ada. Iya. Keterangan misalnya untuk di waktu itu bacanya seperti ini, nggak ada. Iya. Kenapa dia khususkan ini menjadi bid'ah idhofiyah? Jadi saya jelaskannya dengan contoh saja. Iya, begitu Ustaz ya. Apa Ustaz? Bid'ah idhofiyah tadi diancam neraka tidak Ustaz? Ya sama, karena Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Selagi dia masuk dalam kategori bid'ah, baik idhofiyah apalagi asliyah, ya ancaman tetap berlaku gitu. Begitu Ustaz ya. Mengerikan. Baiklah. Alhamdulillah barakallahu fikum Ustaz atas pencerahannya dan nasihatnya, juga ilmunya yang sudah di-sharing kepada kami di sini, juga terutama Bapak Rizal di Singkawang ya. Semoga bisa paham ya Pak Rizal. Oh ya, waktu itu kan di rumah sakit ya Pak Rizal ya. Semoga sudah disembuhkan keluarganya ya Pak Rizal ya. Alhamdulillah. Ada penelpon masuk ini Ustaz, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam. Bapak Mukhlis di Kalimantan, betul? Ya. Masya Allah. Silakan Pak Mukhlis. Ya. Oh, nanya Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz. Iya. Kita sholat tahajud. Ya. Kita Bagaimana Pak? kita sholat Putus. tahajud. Apakah tahajud yang didahulukan apa maqada? Halo? Pak Mukhlis? Loh. Ya, Pak Mukhlis suaranya agak lebih lantang, boleh? Oh, nah, kita sholat tahajud ya. Ya. Kita sholat tahajud. Terus yang didahulukan apa sholat tahajud apa maqada dulu?
Mengkodok apa, Pak? Mengkodok apa, Pak? Mau ada salat wajib gitu nggak? Lah, Oh. Bapak sudah sholat wajib belum? Sudah sholat isya belum? Nah kita kan lagi kecil gitu, nah waktu balik mungkin ada yang nggak tersalah. Oh, dulu waktu masih muda, masih remaja, mungkin ada yang Lupa. lupa sholat Ya. gitu, Pak ya. Ya Maksudnya makanya gitu ya. dari kecil gitu. Oh, dari kecil. Itu saja Bapak Ya. Mukhlis? Ya, Itu saja? Baiklah. Ditunggu jawabannya ya, Pak ya. ya. Tafadhal Mas Ustaz. Iya, memang ada sebagian yang melakukan qadha itu sebagai ihtiyat ya. Saya nggak tahu difatwain oleh siapa. Ada orang yang sebelum sholat dia sholat dulu. Saya lihat Bapak sholat apa ini? Sudah habis subuh kok sholat lagi, Pak? Sholat qadha. Qadha apa, Pak? Kan Bapak sholat subuh barusan. Iya, saya dulu waktu masih muda saya suka nggak sholat. Akhirnya diqadha sama dia. Ala kulli hal, sejauh yang saya tahu tidak ada keharusan untuk seperti itu. Kalaupun memang dulu sempat meninggalkan sholat dan sudah lewat waktunya dengan sengaja dia meninggalkan sholat, tidak ada udzur, maka itu apabila dia bertaubat, insya Allah taubatnya sudah cukup. Ya sudah cukup. Ya, tidak wajib mengqadha apa yang pernah dia tinggalkan, apalagi yang tidak jelas jumlah bilangannya berapa. Ya. Sehingga silahkan aja Bapak cukup menyesali perbuatan yang dulu, kalau memang pernah melalaikan sholat wajib, dan setelah bertaubat, sudah istiqomah, sudah rajin sholat 5 waktu, maka insya Allah itu sudah bisa menghapus dosa-dosa yang sebelumnya, tanpa harus mengqadha seperti itu. Ya, karena Allahu a'lam ya, kita memang tidak menemukan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adanya seorang yang mengaku Muslim dan sengaja nggak sholat. Itu nggak ada di zaman Nabi. Sampai orang munafik pun tetap sholat, karena mereka tahu ini ciri khasnya orang Islam. Nah, si munafik ini kan berusaha menampakkan atau menunjukkan dirinya sebagai Muslim, walaupun pada dasarnya dia kafir. Oleh karena itu dia tetap memaksakan diri untuk sholat dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sebenarnya orang-orang munafik itu ingin mengelabui Allah, berusaha mengelabui Allah. Padahal sejatinya mereka mengelabui diri mereka sendiri. Nah, kalau mereka itu berdiri untuk sholat, mereka berdiri sambil males-malesan. Yura'unan nas. Mereka hanya riak saja, pamer saja. Ini loh, saya masih sholat, saya masih Muslim nih. Buktinya apa? Saya masih sholat kan? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah sedikit, kecuali sedikit saja dalam sholatnya. Nah, karena memang nggak ditemukan adanya orang yang ngaku Muslim di masa Rasulullah, tapi sengaja nggak sholat. Itu nggak ada contohnya memang. Sehingga masalah ini tidak mungkin kita carikan dalil yang pasti dari sunnah Rasulullah ataupun dari ayat Al-Quran. Itu mungkin terjadi di generasi-generasi berikutnya. Adanya orang yang ngaku Muslim tapi nggak sholat. Ini hukumnya apa? Makanya khilafnya itu baru muncul setelah zaman sahabat. Kok sahabat nggak pernah ada yang nggak sholat? Munafiknya pun sholat, apalagi Muslimnya. Nah, mereka para ulama ada sebagian mengatakan kalau nggak sholat, sengaja meninggalkan sholat, ada yang bilang dianggap batal Islamnya. Ada yang mengatakan kalau 5 waktu nggak pernah sholat baru batal. Tapi kalau sesekali sholat, sesekali tidak, maka masih dianggap sebagai Muslim. Sehingga pembahasan wajib gak dia mengqadha ataukah tidak itu masuk ranah ijtihad ya. Ya, jadi hukum asalnya kalau memang dia sudah bertaubat, menyesali perbuatan dia yang dahulu sempat nggak sholat, kemudian dia sekarang istiqomah, ya dia tidak wajib mengqadha.
begitu. Alhamdulillah. Seperti itu ya, Bapak Mukhlis di Kalimantan tadi. Semoga Jadi langsung bisa paham. tahajud saja. Langsung tahajud Langsung aja. tahajud. Alhamdulillah, macam-macam ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Ini sudah ada penelpon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum, Fatma TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak hamba Allah di Bogor, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Mau tanya ini Pak Ustadz, di masjid kami kan lagi direnov Pak Ustadz. Yang kami tanyakan nih keramik-keramik kan mau diganti, jadi otomatis kemungkinan besar sholat jadi terganggu. Yang ditanyakan nih, kalau umpama sholat Jumatnya ada rencana dari pihak DKM mau pakai gedung dulu di daerah nggak jauh dari situ, pakai di gedung dulu untuk sholat Jumatnya. Nah itu kalau tinjauan syariat, kalau sholat Jumat di gedung gitu, artinya di luar masjid, gimana Pak Ustadz? Apa emang baiknya tetap emang boleh? Apa emang diliburkan aja? Artinya nggak ada sholat Jumat di situ gitu? Baik. Jazakallah khairan Baik. Bapak hamba Allah di Bogor atas pertanyaannya. Tafadhal, Pak. Iya. Ya. Barakallahu fiik. Kalau menurut madhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, nggak ada masalah, Pak. Tidak dipersyaratkan sholat itu harus dalam bangunan yang namanya masjid. Ya. Boleh dilakukan di luar masjid, yang penting dia masih dalam area pemukiman. Ya, mungkin dalam bahasa kita perkotaan atau pedesaan yang memang ada orang yang berdomisili di situ. Ya, jadi mau dilakukan di masjid atau nanti di luar itu menggunakan gedung sementara juga nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Bahkan dalam fatwa Dewan Fatwa terkait panduan ibadah di masa new normal, sudah kita rilis sudah lama ya, beberapa bulan yang lalu, ketika kita diberi izin untuk kembali melakukan sholat Jumat, namun dengan protokol, harus ada jaga jarak, ya, harus pakai masker, maka masalah yang timbul adalah daya tampung masjid tidak akan cukup, karena hanya 40 atau maksimal 50% akan diisi. Nah, bagaimana dengan sisanya? Nah, di situ kami memberikan usulan ya, untuk memberdayakan gedung-gedung parkir atau tempat-tempat pertemuan, gedung pertemuan untuk tempat sholat Jumat. Nah, dari agar bisa menampung orang-orang yang tidak tertampung di masjid yang memang tidak bisa dimaksimalkan. Ya. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu secara madzhab Syafi'i pun juga diperbolehkan. Diperbolehkan. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak hamba Allah di Bogor bisa paham ya apa yang sudah disampaikan. Boleh jawabannya Ustaz. Alhamdulillah. Ini pertanyaan berikut Ustaz dari Muammar, Jawa Tengah, Kota Semarang Ustaz. Jawa Tengah, Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya membaca istighfar saat iktidal sambil menunggu imam sujud? Jazakallah khair. Membaca istighfar sambil menunggu imam sujud. Mungkin tumakninahnya panjang. Jadi duduk di antara dua sujud nih. Iktidal. Jadi membaca Iktidal. istighfar pada saat iktidal. Sami Allah liman hamidah. Iya. Itu bukan tempatnya. Oh, ya. Bukan tempatnya ya. Istighfar itu duduk di antara dua sujud. Ada Rabbil Firli. Itu kan istighfar juga. Istighfar ya. Kalau iktidal itu bacaannya sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Ya. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda, atau Sami Allahu Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba'du ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Adalah bisa dilihat di kitab-kitab sifat salat Nabi ya. Iya. Tapi seingat saya tidak ada kok anjuran untuk membaca istighfar pada posisi itu. Ya. Jadi duduk di antara dua sujud boleh ya Ustaz ya?
Duduk dan sujud emang itu ada bacaannya Iya. Rabbighfirli. Itu namanya istighfar juga. Ya Allah, Iya. ampuni aku. Istighfar itu kan minta ampun. Iya. Istighfar. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak Muammar bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Sofyan. Berikutnya, pertanyaan dari Danang Saputro. Danang Saputro di Jawa Timur, Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Izin bertanya, saya bekerja dan ditempatkan di Tambak Udang. Tambak Udang. Lokasinya di pelosok, jarang terdengar azan, serta masjid jauh sekali dari lokasinya. Saya belum memiliki kendaraan, tapi masih bisa sholat Jumat sebelum di sini. Insya Allah saya biasa jamaah di masjid. Setelah penempatan di tambak ini, sholat fardu lainnya saya hanya bisa sholat sendiri di mes tambak. Apakah saya berdosa meninggalkan sholat berjamaah ya Ustadz? Karena itu saja batas kemampuan saya. Jazakallah khair Ustadz. Jadi lokasinya jauh dari masjid. Iya, lokasi tambak. Mendengar azan nggak? Nggak ada Nah. keterangan. Tidak ada keterangan. Ya, kalau dari narasinya jauh dari masjid, Ya. kalaupun mendengar, maka menurut sebagian ulama, diantaranya Syekh Ibn Baz, rahimahullah, maka kan perintah mendatangi sholat berjamaah di masjid itu, ilahnya atau alasan hukumnya, dasar hukumnya adalah ketika dia mendengar panggilan adzan. Sebagaimana ketika ada seorang yang tunanetra, sahabat yang tunanetra, datang kepada Nabi mengeluhkan, ya Rasulullah, saya ini tunanetra dan saya tidak punya penunjuk jalan yang membimbing saya untuk berangkat ke masjid dan saya harus melalui jalan-jalan yang berduri. Adakah saya diberi keringanan untuk sholat di rumah ya Rasulullah, di rumah saya saja, nggak usah ke masjid? Awalnya Nabi memberikan keringanan. Kemudian pas orang ini berbalik, ditanya lagi, hal sami'tan nida? Sebentar, engkau mendengar azan nggak? Dia jawab, na'am, aku mendengar azan. Qal fa'ajib. Kalau begitu jawab. Dijawab itu maksudnya adalah dipenuhi panggilan. Kan ada hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Kita memenuhi panggilan, yaitu dengan mendatangi tempat kita mendengar ajakan sholat tersebut alias masjid. Nah, kalau lokasinya sangat jauh, maka menurut Syekh Ibn Baz yang dimaksud mendengar itu adalah mendengar sebagaimana yang terjadi di masa Nabi. Ketika itu kan adzan tidak menggunakan pengeras suara. Namun di saat yang bersamaan, rumah itu juga tidak seperti sekarang. Dia menggunakan cor beton sehingga suara itu masih masuk. Walaupun relatif mungkin untuk ukuran sekarang, karena rumah kita ini rapat dan kedap gitu ya, sehingga suara itu dari luar sulit untuk masuk. Iya, beton. Tapi kalau dulu itu masih terdengar. Oleh karena itu Nabi kalau menyuruh azan, beliau perintahkan orang yang suaranya lantang dan disuruh naik di atas menara, pokoknya di tempat yang tinggi, supaya jangkauan suaranya itu bisa seluas mungkin, dan diperintahkan untuk toleh kanan, toleh kiri ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, agar membagi arah suaranya itu terbagi gitu ya. Nah, jadi kalau saya analisa dari tempatnya jauh dari masjid, itu kemungkinan kecil dia mendengar azan. Tapi ala kulli hal, kalau dia tidak mampu, ya, kaidah fikihnya adalah la wajiba ma'al ajzi. Tidak ada kewajiban dalam kondisi tidak mampu. Iya. Gitu. Seperti itu ya. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya di tengah tambak soalnya. Masya Allah. Mungkin tambaknya luas-luas mungkin ini petak-petakannya. Baiklah. Pertanyaan berikut Ustaz dari Rofi Setiabudi di Brebes, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Ini saya mau bertanya. Saya penderita
prostat. Saya penderita prostat, Bapak ini ya, Rofi Setia Purbudi, mengalami kesulitan jika sholat Jumat, terutama pada musim penghujan atau hawa dingin, karena sering ingin buang air kecil. Sedangkan saya memakai baju gamis. Bagaimana solusinya ya Ustadz? Bolehkah saya menggunakan pampers? Jazakallah khair, mohon nasihatnya. Jadi beliau ini ada prostat ya. Iya, iya. Selalu menggunakan pampers. Iya, di sini tidak selalu dibilangnya apakah boleh ketika sholat Jumat menggunakan pampers karena mungkin perjalanan di sana, duduk dengar khutbah, jadi takut dia keluar air pipisnya atau gimana gitu. Menggunakan gamis ini Bapak ini. Mungkin biar gampang ya. Pakai pampers. Ya nggak ada masalah sih. Emang kalau dia masuk kategori orang yang tidak bisa menahan keluarnya air kencing, nampaknya seperti itu. Iya, prostat. Jadi ada jenis penyakit yang dulu dikenal oleh fuqaha kita dengan istilah salasul baul. Jadi kencing itu keluar gitu saja, nggak bisa direm, nggak bisa ditahan-tahan. Iya. Sehingga mungkin di tengah-tengah sholat pun keluar kencing, dia nggak bisa nahan. Aduh. Di tengah berwudu keluar kencing. Ada yang seperti itu, ada yang namanya salasurrih, kentut terus. Nggak bisa menahan kentut. Ada yang kayak nggak bisa menahan kencing, ada yang nggak bisa menahan kentut. Iya. Nah, untuk kasus seperti ini, maka dia diperbolehkan menggunakan pampers atau mungkin pasang selang. Kalau emang lebih praktis pakai pampers, silahkan pakai pampers. Oh. Tidak ada masalah. Yang penting benar-benar rapat ya, jangan sampai dia menajisi masjid. Karena mungkin tidak tepat pemakaiannya. Iya. Gitu. Iya. Hukum sholatnya sendiri gimana saat keluar-keluar terus pipis? Nggak apa-apa. Selagi yang keluar itu yang memang dia nggak bisa tahan. Misalnya kasusnya dalam penanya ini adalah prostat, kaitannya dengan kencing. Iya. Tapi kalau dia kentut, dia harus ulang wudhunya. Iya. Dia harus ulang sholatnya. Kalau di tengah-tengah sholat kentut. Karena yang keluar bukan sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Iya. Kalau kentut dia masih bisa, normal. Berarti hanya diberi uzur dalam masalah kencing saja. Iya. Kalau kasusnya dia nggak bisa nahan kentut, jadi kentut terus, maka yang diberi uzur kalau kentut. Iya. Tapi kalau kencing, nggak diberi uzur. Jadi tergantung masalahnya di mana. Dalam pertanyaan ini adalah kencing ya, berarti ya, selagi yang keluar itu kencing, maka tidak dianggap membatalkan wudhunya maupun membatalkan sholatnya. Alhamdulillah. Misalnya gini, prakteknya begini. Terdengar adzan zuhur atau adzan Jumat. Bismillah, dia ambil air wudhu. Mau tengah-tengah wudhu keluar, lanjut wudhunya. Selesai berwudhu pakai pampers. Iya. Atau sebelum berwudhu pakai pampers, silahkan, nggak ada masalah. Mau sebelum mau setelah, silahkan. Iya. Ya. Tapi yang jelas kalau dia habis kencing, ya dibersihkan dulu. Setelah itu dia pakai pampers, kemudian berwudhu. Dia setelah itu silahkan sholat sunnah sebanyak apapun sampai dia sholat wajib. Sampai selesai sholat sunnah setelah sholat wajib, dia sudah selesai dengan sekali wudhu. Selagi yang keluar adalah kencing, dalam kasus ini kan dia prostat, maka tidak dianggap membatalkan wudhu. Tapi kalau yang keluar itu yang lain, BAB atau kentut, maka dianggap batal wudhunya. Ulang. Nanti mau masuk waktu sholat berikutnya, wudhu lagi. Begitu. Iya. Jadi untuk satu paket sekali wudhu nggak apa-apa. Tapi waktu sholat berikutnya harus wudhu dia lagi. wudhu lagi. Iya, masya Allah. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Nah, ini ada lagi pertanyaan terkait pampers juga, Tat. Masya Allah. Iya, Bapak Mursaid di Sumatera Utara, Asahan, Kabupaten Asahan. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Izin bertanya Ustaz, ibu saya sedang sakit. Setiap harinya memakai pampers dan terbaring. Jika mau sholat 5 waktu, apakah sebelum berwudu itu harus ganti pampersnya? Karena mengganti pampers itu tidak mudah, Ustadz. Ya, bagaimana sebaiknya nasihat Ustadz? Barakallahu fiik. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cukuplah kita lakukan dalam rangka bertakwa kepada Allah itu semampunya, sesuai dengan kemampuan. Kalau
cukup merepotkan, menyulitkan, maka berdasarkan kaidah fikih al-masyaqqah tajlibut taisir. Kondisi yang menyulitkan mengundang datangnya kemudahan dari syariat. Ya, dilakukan misalnya dengan mengganti pampasnya itu 3 kali sehari, khusus untuk sholat subuh. Kemudian sholat duhur dan asarnya itu didekatkan waktunya, misalnya mengakhirkan sholat duhur, ya, sebelum itu diganti dulu, begitu diganti dia sholat duhur, setelah itu langsung sholat asar, kan bisa itu disiasati seperti itu. Maghrib dan isya juga diusahakan. Kalau nggak memungkinkan juga, saya tidak tahu bagaimana kondisi sebenarnya di sana, ya lakukan yang mampu dilakukan. Misalnya cuma 2 kali bisa digantiin pampersnya karena anaknya tidak bisa 24 jam nungguin, mungkin dia disambil kerja. Pas mau berangkat diganti, nanti pulang kerja diganti lagi, ya sudah semampunya itu, nggak apa-apa. Iya, Masya Allah, iya. Betul, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz, atas nasihatnya. Semoga para penanya ya yang masuk di website ini, Bapak Mursaid, Bapak Rofi, Bapak yang yang Bapak Haryanto Hamid yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan, angkat penyakitnya. Dan Ustadz sudah menjawab apa yang menjadi penghalangnya untuk bisa beribadah kepada Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, Ustadz, atas jawaban yang tadi, Ustadz, menuntaskan acara kita sore hari ini. Masya Allah. Taib. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, Ustadz, atas jawabannya. Semoga pekan depan antum tetap bersedia, Ustadz, ya, kita ganggu. Insya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Cukup banyak itu pertanyaan, ada sekitar 10 sudah terjawab. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, Ustadz. Boleh saya tutup acaranya, Ustadz? Silakan, Mas. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, genap sudah acara kita sore hari ini. Insya Allah, semoga Allah temukan lagi kita di acara yang sama di pekan depan, insya Allah. Baiklah, kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.